Jadi ya terserah mau didengerin apa kagak, ya kagak jadi masalah buat gua. Yang penting gua pengen ngomong. Jadi kali ini gue ngebacain puisi, syair maupun prosa. Tapi ngomong sendiri lagi nih ya. Jadi ya terserah mau didengerin apa kagak, ya kagak jadi masalah buat gua. Yang penting gua pengen ngomong. Podcast kali ini masih tentang seputaran Cakung. Ya masih sekitaran Cakung lagi nih ya, kampung baru. Sebelumnya gue minta maaf. Podcast ini bukan bertujuan buat menyinggung, mengkritik, menghujat, apalagi menyerang siapapun maupun kelompok manapun. Karena emang udah lama banget gue pengen ngomongin tentang Cakung, tentang segala pergolakan yang ada di dalamnya. Tapi sekali lagi, beneran dah, podcast ini murni hanya sebagai telaah perilaku aja. Oke, langsung dah. Pada sesi kali ini gue bilang episode spesial. Ngapa kok gue bilang spesial? Karena ini perdana gue bawain cerita unik dari orang lain atau seorang informan yang sama kayak gue juga tinggalnya di Cakung. Dan dia mencoba nyeritain temennya yang berada di bagian utara Cakung nih ya, rada ke utara dikit, semper dah. Jadi begini ceritanya. Menurut versi dari informan yang memberikan kisah uniknya ke gue, berawal dari si informan ini punya temen. Nah temennya ini lebih tua dari dia, kacak 2 tahunan gitu dah. Yang bikin gue tertarik dan mau ngangkat tema ini karena si informan panjang banget gitu nyeritain sisi hidup temennya yang dianggapnya unik. Tapi dari sekian banyak ceritanya, gue perkerucut lagi biar lebih sempit. Nah di sini gue tertarik dengan salah satu pola pikir dan sikap dari temennya si informan ini, bahwa saat ini dia udah beristri dan punya anak 1. Terus nyambung hidupnya dengan cara kerja serabutan gitu. Ya, apa aja dia kerjain gitu. Pokoknya yang penting dia ada kerjaan. Nah, walaupun dia udah punya bini nih, tapi dia masih suka mainan cewek. Menurut sumber dari informan ini, dia main cewek ya kayak ke tempat lokalisasi gitu dah. Kalau kagak begitu ya mainnya sama janda-janda. Bahkan anak-anak ABG juga sering. Dan fatalnya lagi nih, istrinya tahu kelakuannya begitu. Terus nih orang di dalam keluarganya kagak ada yang ditakutin. Bahkan dari babanya sendiri, emaknya sendiri nih, sampai istrinya itu pada mohon ke informan ini biar ngasih nasihat dikit-dikit. Karena salah satu dari mereka kagak ada yang berani bilangin, kagak ada yang berani nasehatin itu orang biar sadar gitu sama kelakuannya. Tapi pas si informan ini ngobrol-ngobrol gitu sama tuh orang, dia bilang begini sama si informan ini, gua sih udah bisa ninggalin mabuk sama kenakalan-kenakalan lain, tapi gua belum bisa buat ninggalin main cewek. Nggak sampai di situ aja. Kadang menurut pemaparan informan ini, dia juga suka ngingetin si informan tentang hal-hal baik, biar si informan kagak ikutan nyungsep ke lembah yang dia alamin sekarang. Emang sih namanya juga laki ya, pasti kagak jauh dah problemnya sama harta, tahta dan wanita. Kurang lebih begitu dah prolognya. Sebelumnya gue ucapin terima kasih nih ya buat informan yang udah bersedia bagi cerita uniknya ke gue. Tujuan kita jadi sama-sama nih memberi cinta dan rasa terima kasih kita kepada tanah kelahiran kita, Cakung, yang udah membentuk kepribadian dan kehidupan kita. Oke, di sini gue bakal ngupas cerita dari informan ini dengan menggunakan berbagai macam arah dan sudut pandang. Dan yang bakal gue bahas di sini bukan informannya, apalagi orang yang ada di dalam cerita itu ataupun keluarganya. Tapi di sini gue bakal bahas sikap, perilaku, dan mencoba masuk ke dalam pola pikirnya. Ingetin ya, gue kagak bahas orangnya. Jadi bersikap bijaklah dalam bermedia sosial. Jadi begini, gue bakal kupas satu persatu dari berbagai macam sudut pandang dan beberapa sumber nih ya. Kalau kata Bung Karno, perempuan adalah seni.
mulai dari ujung kepala sampai kakinya itu merupakan nilai dan cita rasa seni yang tinggi. Tapi laki-laki itu nggak kalah menariknya. Dia bisa menjadi pencipta seni, bagian dari seni itu, bahkan penikmat seni itu sendiri. Nah, berangkat dari problem yang terdapat di dalam cerita si informan, gua bakal beberin tentang alur pikir laki-laki yang suka main PSK atau gonta-ganti pasangan dan posisinya udah punya istri atau udah punya bini. Ini gua anggap kagak semua laki-laki akan sama ya dengan apa yang bakal gua beberin nanti nih ya. Yang pertama itu ada komitmen. Dengan cara dia main nidurin PSK, dia sebagai laki-laki nggak perlu adanya komitmen, tinggal bayar, habis itu tumpahin hasrat. Beda kalau sama istri sendiri, rumah tangga itu perlu adanya komitmen. Kedua, adanya penjelajahan atau eksplorasi. Laki-laki itu nggak semuanya nih ya, dia cenderung lebih suka kontak fisik daripada kontak secara personal. Oleh karena itulah dia lebih memilih PSK. Yang ketiga, adanya mood dan fantasi. Kadang nih dalam rumah tangga, laki-laki mau numpain hasrat biologisnya aja suka repot kalau make nungguin mood istrinya. Apalagi nih kalau istrinya kagak bisa menuhin fantasi seksnya gitu, fantasi liarnya diranjang. Makanya dia lebih milih PSK, tinggal bayar, habis itu terserah dia mau bolak-balik kayak tuh PSK, ya terserah tuh laki-laki, kan begitu. Terus yang keempat nih, namanya juga laki-laki kan ya, sebagai penikmat seni ya, sudah barang tentu pasti dia bisa aja merasa kurang dengan istrinya sendiri karena kurang seksi lah atau faktor penampilan lainnya. Berbeda dengan PSK yang bisa dipilih-pilih sesuai kemauannya sendiri. Nah, itu dari sudut laki-lakinya ini ya. Terus bagaimana dengan sudut pandang perempuan atau istrinya? Gua kagak bakal bahas, karena kalau gua bahas bisa lama ini kelarnya. Apalagi yang namanya cewek itu kan makhluk penuh misteri. Selanjutnya, dari sisi sosiologisnya, di sini gua nggak banyak pembahasan, tapi cukup gua katakan kalau setiap orang itu dibentuk oleh lingkungan sekitarnya dan keluarga menjadi titik inti dalam pembentukan mental dan pola pikir serta sikap setiap orang. Dah gitu aja ya. Karena gue emang nggak tahu persis bagaimana model tuh orang bergaul di sekitaran lingkungannya. Nah, sekarang masuk ke sudut transendennya. Sekarang coba pikir, kenapa banyak orang jidatnya masih suka nempel bumi tapi hatinya belum bisa ikutan sujud juga? Kenapa banyak orang sholat tapi masih suka melakukan perbuatan maksiat? Padahal dalam Quran itu sholat bisa mencegah dari segala kemungkaran. Sekarang begini, gue pernah ngaji, kalau nggak salah itu di kitab Fathul Rabbani wal Faidur Rahmani, itu karya monumentalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahwa nih kita sebagai manusia nggak cukup kalau hanya meminta ampunan untuk diri kita sendiri aja, tapi juga seharusnya kita mintakan ampunan kepada Tuhan untuk tangan kita, kaki kita, telinga kita, mata kita, dan segala anggota tubuh yang seringkali dijadikan mobilisasi untuk mengantarkan diri kita ke lembah maksiat. Terus, kenapa kok banyak orang udah sholat tapi masih suka maksiat, berbuat kejahatan, masih suka sebar hoax, adu domba, mencuri, begal, membunuh, zina, melacur, dan sebagainya? Karena dalam syarat sholat kita harus suci terlebih dulu. Di situ ada wudhu sebagai syarat untuk melaksanakan sholat. Nah, di wudhu ini kita sering kali lupa buat mensugesti atau memprogram anggota tubuh wudhu kita. Misalnya nih, dalam kumur-kumur, itu kan sunnah wudhu ya. Coba dah kita sugesti pas waktu kumur-kumur itu supaya mulut kita kagak ngucapin yang jelek-jelek atau ngata-ngatain orang, atau juga biar kagak gampang nyakitin hati orang lain. Tapi kita perintahkan untuk terus berzikir kepada Tuhan.
Dan selama ini kita cuma ngitungin 1, 2, 3 yang menjadi bilangan suatu kesunahan dari bagian wudhu tersebut. Taslis atau menigakalikan anggota wudhu dengan basuhan atau usapan. Terus pas ngusap wajah, coba dah kita sugesti biar wajah kita selalu menghadap kepada Tuhan. Tangan biar kagak digunain buat ngetik-ngetik atau nyebar berita hoax, dan biar kagak dipakai buat jahatin orang atau diri kita sendiri. Terus gitu sampai kaki ini. Kaki kita program biar kagak melangkah ke tempat-tempat yang penuh kemaksiatan. Jadi begitu dah ya. Lalu kelakuan zina itu bagaimana? Dosa apa kagak? Jelas dosa, dosa besar. Ya seperti yang dibilang kayak ustadz-ustadz dah gitu. Ustadz kan pada bilang biasanya wala taqrabu zina gitu. Jangan deketin zina gitu kan. Tapi tunggu dulu. Dosa-dosa yang gede itu justru yang bersumber dari hati. Kalau dosa tangan, dosa mata, atau dosa kaki itu gampang cara ngilanginnya. Tinggal disiram aja pakai air wudhu, kelar gitu. Maksudnya bagaimana? Mata dibuat ngeliatin cewek cantik dosa kagak? Enak kagak? Ya enak kan, ngeliat cewek cantik kok ya enak gitu. Tapi patokan dosa yang besar itu di sini karena efeknya. Lebih gede mana akibat buruknya nanti gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, orang yang ngelakuin dosa, semisal nih ada 2 orang, yang satu orang awam, yang satu pemuka agama, tokoh masyarakat dah gitu. Dia ngelakuin maksiat yang sama, tapi dosa yang diterima atau yang ditanggungnya itu ya beda bobotnya, dan gak akan sama juga hukumannya. Karena apa? Andai kata kalau pemuka agama melakukan kemaksiatan besar, ini bakal mengguncang kestabilan kehidupan dan beragama. Gak menutup kemungkinan juga akibat dari dosa besar yang dilakukan seorang pemuka agama itu bisa membuat orang-orang jadi pada murtad gitu. Terus dari dampaknya lagi nih ya, gue jadi ingat cerita seorang ahli ibadah. Dia ceritanya di penjara sama seorang perempuan di dalam rumah tuh perempuan, yang di sampingnya ada miras sama anak bayi. Terus perempuan itu berkata ke ahli agama, dia bilang begini, lu kagak bakalan bisa keluar dari rumah gua sebelum lu pilih nih salah satu dari 3 pilihan yang bakal gua kasih ke lu. Yang pertama, lu minum itu bir, itu miras. Yang kedua, atau lu bunuh anak bayi itu. Yang ketiga nih, atau lu berzina sama gua. Kalau lu kagak mau milih dari ketiga itu, ya udah, gua bakal teriak ke masyarakat kalau lu masuk rumah gua tanpa izin begitu. Lu mau apa? Terus karena kebetulan ini orang cuma ahli ibadah, bukan ahli ilmu gitu ya, rada goblok dikit dah gitu. Ya udah, dia minum dari itu bir gitu. Bir ini kan ismun, dosa kecil ya. Terus jadi rijesun atau hal-hal yang menjijikan. Terus karena dia pahamnya zina sama bunuh orang itu dosa besar, ya udah, dia jadinya minum bir karena dianggap bir itu dosa kecil. Abis itu bir ditenggak, lantas dia jadi kehilangan kesadaran diri. Di situ dah dia kemudian memperkosa tuh perempuan sama bunuh tuh anak bayi gitu. Itu kan yang jadi persoalannya, mana yang lebih gede dosanya dari ketiga pilihan tadi? Ya jelas membunuh karena menghilangkan nyawa. Ya jelas juga memperkosa karena merusak kehormatan. Minum bir kan ngerusak diri sendiri aja, tapi dampak sesudah minum bir ini yang bikin orang bisa kagak sadar diri. Jadi itu juga bisa menjadi pandangan filosofis, biar kita kagak terlalu mikirin dosa kecil atau dosa gede, tapi sebaliknya biar kita mikirin dampak sesudahnya itu. Dampak sesudah dari apa yang ada terbesit di hati kita untuk melakukan dosa tersebut. Itu persoalannya sebenarnya. Jadi kalau gua keliru, ya silakan lu pada ralat nih ya. Jadi begini, terkait dosa itu tergantung bagaimana kadar kita melakukan perlawanan kepada Tuhan, kesengajaan kita melawan Tuhan. Maksudnya bagaimana? Dosa-dosa besar yang kita lakukan setiap hari itu karena kita melakukan perlawanan kepada setiap keputusan-keputusan dan ketentuan-ketentuan dari Tuhan. Jadi yang bikin dosa karena ngelawan Tuhannya ini nih ya.
Kalau kita melakukan gak sengaja, atau gak tahu, lupa, atau karena kita terpaksa, ya gua rasa kagak jadi masalah, kagak dosa gitu. Jadi apapun yang kita lakukan karena ngelawan keputusan Tuhan dengan disengaja, itulah yang disebut dengan dosa. Jadi di sini ada relativitas dosa. Begini aja dah, Nabi Yusuf cuma pembantu, digodain terus nih sama majikannya si Zuleka ya. Cantik banget kan emang itu, istri pejabat. Lah mana tahan digodain mulu setiap hari. Di situ juga kan Allah tahu kok bagaimana kondisi si Nabi Yusuf sebagai pembantu kalau digodain terus sama majikannya, gitu aja dah. Terus gue kembali lagi nih ke orang yang diceritain informan tadi. Orang suka main cewek, janda, PSK. Yang gue denger bahwa yang bikin gue kaget itu tempat pelacurannya ada di daerah Cakung sama Semper ya. Walaupun dia kelakuannya begitu, tapi dia ini masih suka nasehatin si informan tadi biar kagak terjerumus kayak dia. Tuh, di sini gue jadi ingat nih sama kisah Nabi Isa. Di situ Nabi Isa ceritanya lagi jalan-jalan nih sama pengikutnya di sepanjang bantaran sungai, kalau nggak salah gitu dah, di pinggir sungai kali kalau nggak salah. Terus tuh pengikutnya nyium bau bangkai binatang yang tergeletak di pinggiran sungai. Terus si pengikutnya bilang ke Nabi Isa, itu bangkai bau banget dah baunya. Ngomong begitu dia sama Nabi Isa. Terus Nabi Isa bilang begini ke pengikutnya, ngapa lu cuma nyium bau busuknya aja sih? Emang mata lu kotok gitu? Kagak ngeliat itu giginya putih banget. Paham ya? Terakhir nih, terus bagaimana kelakuan si orang tadi? Dosa apa kagak? Ya kayak yang tadi gue jelasin, kalau dia niatnya ke PSK atau ke janda-janda atau ke ABG-ABG gitu karena sengaja melawan ketentuan Tuhan, ya jelas dia dosa. Tapi kalau sebaliknya, wallahu alam, cuma dia yang tahu sama Tuhannya.